Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini Allah taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, kecukupan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pula kepada kita untuk bisa bertalabul ilm, yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat kemudian salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan dan mendakwahkan hingga akhir zaman nanti. Kita lanjutkan kembali, kita kaji kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan kita ambil catatan-catatan yang berfaedah dari Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, yang beliau memberikan catatan-catatan di sini, dan beliau beri tajuk kitab ini dengan Rasul Barat Syarhul Adabil Mufrad. Dan kita masuk pada babu jazail walidaini, bab balasan kepada kedua orang tua. Balasan kepada kedua orang tua. Hadis yang ke-10 dari kitab Adabul Mufrad. Haddatsana Qabisatu qala haddatsana Sufyanu an Suhail bin Abi Salihin an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ringkasnya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Nabi bersabda, tidaklah seorang anak itu dia dianggap membalas balas budi orang tuanya, melainkan tatkala dia mendapatkan orang tuanya itu dalam kondisi menjadi budak, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Nah, dikatakan di sini la yajzi waladun walidahu. Seorang anak tidaklah dianggap membalas budi kepada orang tuanya. Ini membalas kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya, atau dianggap di sini tidak membalasi dengan balasan yang pantas, belum dianggap berbuat ihsan kepadanya dan menunaikan hak-haknya. Jadi di antara maknanya itu la yukafi'uhu bil ihsani ilaihi wa ada'i haqqihi. Dia tidaklah dianggap itu telah menunaikan atau telah berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, dianggap mencukupi telah berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya dan menunaikan haknya, sampai
sang anak tadi mendapatkan orang tuanya misalkan dalam keadaan menjadi budak, kemudian membelinya dan memerdekakannya. Nah, beberapa faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, yakni al-waladu la yu'addi haqqa walidihi al-mamluki illa ayyu'tiqahu ba'da syira'ihi. Seorang anak itu tidaklah dianggap menunaikan hak orang tuanya kalau orang tuanya itu dalam kondisi seandainya dia menjadi budak, melainkan dia itu membelinya kemudian memerdekakannya. Jadi tidak hanya dibeli tapi juga dimerdekakan, dan itu tentu saja mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dan dari sini yang paling penting di antara faedahnya adalah aidamu haqqil walidaini fil Islam. Agungnya hak orang tua itu di dalam agama Islam. Orang tua punya hak yang sangat besar di dalam agama Islam. Oleh karenanya ya, dalam hadis-hadis sebelumnya juga disampaikan bahwasanya termasuk satu perkara yang bisa menjadikan wasilah, yakni terampuninya dosa-dosa seseorang adalah tatkala dia bisa berbakti dengan baik kepada ibunya. Termasuk satu perkara yang menjadikan orang itu bisa kemudian masuk surga adalah dia bertutur kata yang lembut kepada kedua orang tuanya. Jadi dia bertutur kata dengan lembut kepada kedua orang tuanya. Maka itu salah satu yang menjadikan seorang itu kemudian ya menjadi dimudahkan baginya mendapatkan jalan surga. Nah, ini semuanya ini menunjukkan betapa agungnya hak orang tua itu di dalam agama kita. Orang tua punya hak yang besar dari anaknya di dalam agama Islam. Nah, kemudian hadis yang ke-11. Haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sa'id bin Abi Burdah qala sami'tu Abi yuhadditsu annahu syahida Ibna Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil baiti hamala ummahu wara'a dhahrihi yaqulu inna laha ba'iruha al-mudallal in udhirat rikabuha lam ud'a. Thumma qala ya ibna Umar aturani jazaituha qala la wala bi za'faratin wahidatin. Thumma tafa ibnu Umar fa'ata al-maqama fa shalla rak'ataini thumma qala ya ibna Umar ya ibna Abi Musa inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Hadis ini ya disebutkan di dalamnya ya, ringkasnya ia telah mengatakan kepada kami Sa'id ibn Abi Burdah, beliau mengatakan aku telah mendengar bapakku. Jadi dia menceritakan tentang bapaknya, bahwasanya bapaknya itu telah bercerita kalau dia pernah melihat Ibnu Umar dan seorang laki-laki dari Yaman tawaf di Ka'bah. Jadi bapaknya Ibnu Abi Burdah tadi, dia melihat Ibnu Umar dan laki-laki dari Yaman dia tawaf di Ka'bah. Yang laki-laki dari Yaman tadi itu membawa atau menggendong ibunya di punggungnya, digendong itu sambil tawaf.
dan dia sambil berkata dengan syair, mengucapkan syair. Yang syairnya ini menunjukkan ya betapa beliau itu ya, sangatlah merasa bahwasanya dirinya itu adalah orang yang wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menunjukkan bahwasanya dia itu sangat menghormati orang tuanya. Dia katakan inni laha ba'iruha al-mudallal. Sesungguhnya aku itu baginya seperti unta yang hina. In utirat rikabuha, kalau dia, ibu saya tadi itu, dia malu, dia takut untuk menaikinya, maka lam ud'ar, saya tidak takut kalau dia menaiki saya. Maka dengan bahasa itu ya dia buat syair seperti ini ya, itu menunjukkan bahwasannya dia itu sangat menghormati ya, dan ta'zim kepada kedua orang tuanya. Tsumma qala, kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar. Dia bertanya kepada Ibnu Umar, aturani jazaituha, wahai Ibnu Umar, apakah Anda melihat dengan apa yang saya lakukan ini saya telah membalas kebaikannya? Saya telah membalas kebaikannya. Maka kemudian Ibnu Umar menjawab, la, belum. Meskipun dia itu sudah gendong tadi tawaf, dari Yaman dia bawa ya, untuk menunaikan ibadah haji. Dan tentu saja membawa orang tua, apalagi dalam kondisi digendong, zaman dahulu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda. Kalau sekarang yaitu fasilitas sangat memudahkan dan memungkinkan. Kalaupun seandainya dia benar-benar gendong, maka gendongnya pun tidak jauh, palingan dari bis ke pesawat, dari pesawat turun ya ke imigrasi, kemudian sampai ke bis lagi. Di bis sudah diturunkan, didudukkan, kemudian dari bis ya turun ke hotel dan kegiatan sehari-hari. Nah kalau dulu ya bisa kita bayangkan tidak sedemikian itu, tentu lebih berat lagi. Kalau sekarang itu lebih mudah. Dengan yang mudah itu pun menjadi sulit bagi kita. Bisa kita bayangkan kalau seandainya ya, ada orang yang membawa ibunya dalam kondisi seperti itu, digendong, itu sangat berat sekali, apalagi ketika itu dia tawaf. Nah, Ibnu Umar tatkala ditanya, apakah Anda melihat apa yang saya lakukan ini sudah cukup membalas kebaikan atau jasa-jasa ibu saya kepada diri saya? Maka Ibnu Umar katakanlah, belum. Wala bisa faratin wahidah, meskipun dengan za'farah wahidah. Za'farah wahidah itu maknanya ya taraddudun nafsi. Jadi nafas. Taraddudun nafsi hatta takhtalifa al-atla. Jadi bolak-baliknya hembusan nafasnya itu, ini yang dimaksudkan yakni tatkala ketika dia itu melahirkan. Tatkala melahirkannya, jadilah narik nafas kemudian ditekan, narik nafas tekan. Taraddudun nafsi hatta takhtalifa al-atla wa hadha ya'ridu lil mar'ati indal wad'i. Jadi bolak-baliknya nafas yang dia lakukan tatkala tatkala dia melahirkan anaknya. Dan ini sampai takhtalifu al-adla. Jadi rusuk itu sampai ya
kayak kembang kempis gitu kan. Nah, saking dia itu berusaha untuk kemudian agar anaknya itu bisa keluar. Nah, meskipun itu dengan dengan za'farah wahidah. Tsumma tafa Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar dia tawaf. Fa'atal maqam, dan dia mendatangi makom Ibrahim. Fasalla raka'ataini, dan beliau pun sholat 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian perawi tadi hadis ini ya, dia bertanya kepada Ibnu Umar, ya bena Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukafirani ma amamahuma. Kemudian mohon maaf, ini kemudian siapa Ibnu Umar ini kemudian dia mengatakan, ya bena Abi Musa, wahai Ibnu Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukafirani ma amamahuma. Sesungguhnya 2 rakaat itu bisa menghapuskan apa-apa yang ada di depannya. Jadi apa-apa yang dosa-dosa yang dilakukan setelahnya. Nah, hadis ini dikatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Sanadnya itu sahih. Dan menurut Syekh Al-Albani. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-11 ini? Di antaranya adalah al-hathu ala khidmatil anjuran bagi kita untuk melayani ibu. Melayani apa yang menjadi kebutuhannya, melayani apa yang menjadi keperluannya. Karena memang di sini ya, disampaikan seseorang tatkala dia membawa ibunya melaksanakan ibadah haji atau mungkin ibadah umrah, dengan dia gendong sekalipun dari rumahnya, itu belum bisa membalas hembusan nafasnya tatkala dia melahirkan anaknya. Tatkala dia melahirkan anaknya, itu sekali saja itu belum bisa membalas. Dianggap itu belum bisa membalas sekali hembusan nafasnya tatkala ibunya melahirkan dirinya. Padahal dia sudah membawanya ya untuk melaksanakan ibadah haji dengan digendong. Ini amalan yang sedemikian berat itu belum dikatakan membalasi sedikit pun apa yang sudah kebaikan yang sudah dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Maka ini menunjukkan betapa kita itu sangat dianjurkan untuk melayani ibu kita, memenuhi apa yang menjadi keperluannya. Kemudian faedah yang kedua itu adalah aidamu haqqil walidaini 'alal aulad. Agungnya hak kedua orang tua atas anak-anaknya. Agungnya hak kedua orang tua atas anak-anaknya. Dia punya hak. Dan kalau seandainya hak ini dilalaikan, ya, maka si anak itu berdosa. Dan bisa dikatakan dia telah durhaka kepada kedua orang tua, karena hak-hak dari orang tuanya itu tidak ditunaikan. Nah, kemudian di antara faedah berikutnya adalah as-sholatu tukaffiru shaghaira minadz dzunub. Salat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Makanya tadi disebutkan inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya tiap 2 rakaat itu bisa menghapuskan apa-apa setelahnya, yakni dosa-dosa setelahnya. Akan tetapi ini adalah dosa-dosa kecil. Nah, apakah termasuk diantaranya sholat sunnah? Jawabannya iya. Termasuk diantaranya adalah sholat sunnah. Maka ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil.
Kemudian faedah berikutnya adalah fadlut tawafi wassalati inda maqami Ibrahim, keutamaan tawaf dan juga sholat di makam Ibrahim. Jadi tawaf dan sholat di makam Ibrahim. Makanya sampai ada pembahasan dari para ulama tentang bagaimana hukumnya orang yang melakukan perjalanan umroh. Dalam sekali perjalanan umroh, maka dia kemudian keluar lagi ke mikot, mengambil mikot lagi, kemudian dia melaksanakan umroh yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mana yang lebih utama antara dia melaksanakan itu dengan tawaf di Ka'bah? Umrohnya dia hanya sekali, kemudian dia memperbanyak tawaf di Ka'bah. Maka sebagian ulama berpendapat ya lebih utama ya tawaf. Karena ketika dia sudah berada di Masjidil Haram, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, maka hendaknya dia tidak keluar daripadanya. Artinya ya lebih utama dia tetap di situ daripada dia keluar ya, ke mikot, kemudian mengambil mikot lagi, kemudian melaksanakan. Nah, maka ini menunjukkan keutamaan dari tawaf di Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, kemudian hadis yang ke-12 masih di bab yang sama, bab bab jazail walidain, bab balasan kepada kedua orang tua. Haddatsana Abdullah ibnu Salihin qala haddatsani Al-Laitsu qala haddatsani Khalid ibnu Yazid an Sa'id ibn Abi Hilal an Abi Hazim an Abi Murrata maula Aqil anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidil Hulaifata. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Qala fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Fataqulu wa alayka assalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Fayaqulu rahimakillah kama rabbaitini saghiran. Fataqulu rahimakallahu kama barartani kabiran. Tsumma idza arada ayyadkhula sana'a mithlahu. Ringkasnya dari Abu Murrah, mantan budak dari Aqil, menceritakan bahwasanya Abu Hurairah itu pernah menjadikan Marwan itu sebagai naib atau pengganti beliau. Wa kana yakunu bidil Hulaifah. Dan beliau ketika itu pernah di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu salah satu tempat mikot. Salah satu tempat mikot dekat dengan Madinah. Jadi kalau penduduk Madinah dia mau ngambil mikot ketika mau menuju ke Mekah, ya, maka mengambil mikot di Dzul Hulaifah. Nah, beliau di Dzul Hulaifah, fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Ibunya berada di rumah sementara dia di tempat yang lain kan. Beliau di Dzul Hulaifah. Qala, beliau menceritakan si Abu Murrah, mantan budak dari Aqil ini, dia menceritakan fa idza arada ayakhruja waqafa ala babiha. Tiap kali Abu Hurairah ini dia hendak pergi meninggalkan rumah, maka beliau
biasanya berdiri di pintu rumahnya terlebih dahulu, kemudian mengucapkan salam kepada ibunya. Assalamualaikum ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai ibuku, demikian pula rahmat Allah dan berkah. Maka kemudian ibunya menjawab, Waalaikumsalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Abu Hurairah mengatakan lagi, mendoakan ibunya, rahimakillahu kama rabbaitini saghiran. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadamu wahai ibuku, sebagaimana engkau mengasuhku, mendidikku tatkala aku kecil. Kemudian ibunya menjawab lagi dengan mengatakan doa kepada Abu Hurairah, doa untuk Abu Hurairah, rahimakallahu kama barartani kabiran. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu wahai anakku, sebagaimana engkau telah berbakti kepada diriku tatkala aku sudah usia tua. Summa idza arada ayadkhula sana'a mithlahu. Kemudian setiap kali beliau hendak masuk rumah melakukan hal yang sama seperti itu. Seperti ketika beliau mau keluar rumah, berdiri di pintu terlebih dahulu, kemudian mengucapkan salam kepada ibunya dan mendoakan ibunya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Di antaranya adalah ihtimamus sahabati bi ta'dhimi ummahatihim wa du'a ilahun. Hadis ini menunjukkan perhatian para sahabat terhadap sikap mengagungkan ibu-ibu mereka. Jadi sahabat itu sangat mengagungkan ibu-ibunya, dan juga perhatiannya mereka dengan mendoakan ibunya. Bayangkan saja, setiap kali mau pergi didoakan terlebih dahulu. Setelah mengucapkan salam, ya, assalamualaikum ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia doakan, rahimakillahu kama rabbaitini saghiran. Semoga Allah merahmati dirimu wahai ibuku, sebagaimana engkau telah mendidikku pada saat aku masih kecil. Ibunya kemudian ganti mendoakan, rahimakallahu kama barartani kabiran. Semoga Allah merahmati dirimu wahai anakku, sebagaimana engkau telah berbakti kepada diriku pada saat aku sudah usia tua. Ini menunjukkan, ya, perhatian sahabat terhadap sikap mentakdimkan kedua orang tuanya. Dan di sini, ya, itu yang disebutkan adalah ibunya dan juga mendoakan. Kemudian di antara faedah yang lain adalah al-hirsu ala tarbiyatil auladi. Hendaknya kita itu bersemangat untuk mendidik anak-anak kita di usia kecil, hingga kemudian ta'udu bin naf'i wal birri wal khairi 'alal walidaini fil kibari. Kalau kita melakukannya, kita bisa mendidik anak-anak kita di usia kecil dengan kebaikan, dengan pendidikan agama, maka kemanfaatannya itu akan kembali kepada diri kita dengan apa? Dengan berbaktinya mereka kepada orang tua, dengan kebaikan-kebaikan mereka kepada kedua orang tuanya pada saat orang tuanya itu sudah tua. Maka ini hendaknya menjadi perhatian bagi setiap dari kita semuanya. Pentingnya mendidik, ya, anak-anak kita itu dengan pendidikan yang baik, khususnya pendidikan agama. Maka itu kemanfaatannya akan kembali kepada diri kita. Nanti akan sangat kita rasakan ketika usia kita itu sudah tua. Maka anak yang dia itu tahu agama, anak yang dia itu paham agama, maka insya Allah dia akan memberikan kemanfaatan kepada orang tuanya. Dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan menurut, dia akan suka mendoakan orang tuanya, tidak membuat susah kedua orang tuanya.
Nah, ini adalah buah dari doa dan juga pendidikan yang kita lakukan pada saat mereka itu masih anak-anak, masih kecil. Maka hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Hendaknya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Menunjukkan betapa hubungan antara Abu Hurairah dengan ibunya, maka ini sangat luar biasa. Jadi ya, hubungan yang di situ itu menunjukkan baktinya seorang anak kepada orang tua yang sangat-sangat luar biasa. Dan ketika mau pergi pun selalu didoakan. Pulang itu pun demikian pula. Doa, untayan-untayan doa itu senantiasa dilakukan. Dan ini menunjukkan juga kalimat-kalimat yang keluar itu adalah kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang baik, enak didengar kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian subutul istikhlafi fi halati ghiyabil khalifah. Hendaknya seorang khalifah itu dia menunjuk pengganti pada saat dia tidak ada di tempatnya. Kita tahu bahwasanya Abu Hurairah ini dia adalah seorang pemimpin, pernah diangkat menjadi seorang pemimpin. Ini di di Madinah. Beliau diangkat menjadi seorang pemimpin dan ketika beliau keluar, ya, maka beliau menunjuk penggantinya. Makanya disebutkan tadi yastakhlifuhu Marwan. Beliau menunjuk pengganti ya, Marwan ini sebagai pengganti beliau ketika beliau tidak ada. Nah, kemudian hadis yang ke-13 masih di bab yang sama. Haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Sufyanu an Atha ibni As-Sa'ib an abihi an Abdullah ibni Amrin qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrati wa taraka abawaihi yabkiyani faqala ilji ilaihima wa adhikhuma kama abakaitahuma. Dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan ada seorang laki-laki dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbaiat kepada Nabi untuk ikut hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyani, dan laki-laki tadi itu meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka Nabi bersabda ilji ilaihima. Nabi bersabda, pulang, balik lagi kamu kepada kedua orang tuamu, wa adhikhuma kama abakaitahuma, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Nah, di sini ya, hadis ini ya, derajatnya adalah hadis yang sahih. Hadis ini derajatnya adalah hadis yang sahih. Nah, dalam hadis ini diceritakan bahwasanya ada orang yang dia meminta izin, dalam artian dia berbaiat, ingin berbaiat agar dia itu bisa ikut hijrah dengan Nabi SAW. Jadi ingin berbaiat kepada Nabi untuk ikut serta hijrah. Namun dia meninggalkan orang tuanya dan orang tuanya itu nangis.
Allah Ta'ala alam alasannya ya tentu saja ya bisa kita simpulkan kemungkinan besar ya karena memang tidak ingin ditinggal oleh anaknya, maka dia nangis kedua orang tuanya. Padahal kita ketahui hijrah itu dalam rangka untuk menjaga agama kita, dalam rangka untuk menjaga agama kita. Menjadi sebuah kewajiban ketika seorang itu sudah tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islamnya di satu tempat. Apalagi kalau hijrahnya itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi di sini ketika dia meminta agar berbaiat kepada Nabi SAW untuk ikut hijrah, Nabi itu belum mengizinkannya. Nabi sampaikan, pulang dulu kamu, balik ke rumah, buat keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Di antaranya adalah idza lam yakun al-jihadu fardhu ainin fala yajuzul khuruju bidun istidani minal abawain. Kalau tadi kisahnya itu hijrah, ini dianalogikan dengan jihad. Bagaimana kalau seandainya berjihad? Kalau hijrah kan jelas tadi. Nabi sampaikan ya jangan ikut dulu. Boleh jadi maksudnya adalah tunda dulu. Tunda dulu hijrahmu, buat dulu kedua orang tuamu terlebih dahulu, itu buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Nah, kemudian dianalogikan dengan jihad. Bagaimana jika seorang itu dia mau berjihad? Nah, dengan kondisi dia meninggalkan kedua orang tuanya. Dikatakan kalau jihad itu bukan fardu ain. Kalau jihad itu bukan fardu ain. Dan jihad itu menjadi fardu ain hanya dalam beberapa kondisi. Pertama, ya, ketika diberangkatkan oleh imam, oleh al-imamul a'dham, pemimpin tertinggi. Khalifah memberangkatkan jihad, ya, maka itu jihad menjadi fardu ain. Yang kedua, jikalau satu daerah itu sudah dikepung, negeri kaum muslimin itu dikepung oleh musuh, maka jihad itu menjadi fardu ain bagi siapa saja. Kemudian tatkala dua pasukan itu sudah bertemu di lapangan, ya tidak boleh lagi dia lari. Ketika itu wajib jihad fardu ain. Dan kondisi yang keempat, ketika dia itu termasuk orang-orang yang menguasai keahlian khusus yang dibutuhkan ketika berjihad, dan hanya dia yang bisa, ya, maka dalam kondisi itu dia fardu ain. Nah, kalau jihad itu bukan dalam 4 kondisi ini yang fardu ain, seperti misalkan di Palestina, orang Yahudi itu membantai kaum muslimin di sana. Kemudian di Rohingya boleh jadi. Kemudian di Suriah dan berbagai tempat di belahan bumi ini yang di sana kaum muslimin itu dianiaya dan ditegakkan jihad di sana. Bagaimana hukumnya seorang anak ketika dia mau berangkat dari Indonesia misalkan mau berjihad ke sana, maka hukumnya itu belum sampai pada 4 tingkatan ini. Artinya itu bukan fardu ain. Bisa jadi fardu kifayah saja. Kalau fardu kifayah dan kalau bukan fardu ain, maka jihad itu harus dengan izin orang tua. Kalau tanpa izin, maka tidak diperbolehkan, kecuali fardu ain tadi.
kecuali fardhu ain. Nah, kemudian faedah berikutnya ada mubaya'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala anna hadzal rajula kana mutatawwi'an. Tidak dibaiatnya dia oleh Nabi ini menunjukkan bahwasannya ini sifatnya itu tatawwu, sunnah, bukan fardhu ain. Bukan fardhu ain atau belum fardhu ain. Kemudian faedah berikutnya adalah mura'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil walidaini wa ta'kidu irdaihima. Perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kedua orang tua dan penekanan beliau agar seorang mukmin itu hendaknya memperhatikan keridhaan orang tua terhadap dirinya. Kemudian fadlu birril walidaini wa ta'dhimu haqqiha wa kathratu thawabi ala birrihima. Di sini juga di antara faedahnya adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan betapa besarnya hak kedua orang tua itu atas anak-anaknya dan besarnya ganjaran tatkala seorang anak itu mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai ya tadi kita sampaikan juga ya, seorang itu ketika dia pengen tobatnya itu lebih diterima, lebih mudah diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya, maka ibu itu menjadi wasilah yang paling kuat agar tobatnya dia itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, qala wa haddatsana Abdurrahman ibnu Saibah qala akhbarani ibnu Abi al-Fadiq Allah. Qala haddatsani Musa an Abi Hazim anna Aba Murrata maula Ummi Hani ibnati Abi Talibin akhbarahu annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Atiq fa idza dakhala ardahu sahabi a'la sautihi alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah taqulu alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuh yaqulu rahimakillahu kama rabbaitini saghiran fatakulu ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran. Qala Musa kana ismu Abu Hurairah kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amr. Hadis ini ambil sama dengan hadis yang nomor 12 tadi yang menceritakan tentang kebiasaan Abu Hurairah ketika dia ketika dia itu mau pergi dari rumah dan ketika kembali lagi ke rumah. Jadi kebiasaan beliau yang selalu mengucapkan salam dan juga mendoakan ibunya. Mengucapkan salam dan juga mendoakan ibu. Dan hampir mirip ya, redaksinya hanya berbeda sedikit. Dan yang menceritakan di sini ya, itu adalah Abu Hazim. Dari Abu Hazim bahwasanya Abu Murrah mantan budak dari Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah putri dari Abu Talib, mengabarkan kepada beliau. Berarti yang mengabarkan adalah Abu Murrah bahwasanya beliau itu pernah bersama dengan Abu Hurairah itu naik kendaraan ke Al-Atiq, salah satu lembah
Nah, fa idza dakhala ardahu, kalau beliau itu sudah masuk ke tanahnya, dalam artian ya ke rumahnya, maka beliau berteriak dengan suaranya yang tinggi, mengucapkan salam, alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Ini mengucapkan salam kepada ibunya, semoga keselamatan dan rahmat Allah itu tercurahkan kepada dirimu, wahai ibuku, demikian pula berkahnya. Maka ibunya pun menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab lagi dengan doa rahimakillah, rahimakillahu kama rabbaitini saghiran, semoga Allah merahmati engkau wahai ibuku sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu kecil. Dan dibalas lagi oleh ibunya dengan doa, ya bunaya wahai anakku, wa anta kadzalika wa anta fajazakallahu khairan, demikian pula engkau wahai anakku, semoga Allah taala membalasimu dengan kebaikan. Wa radiya anka, dan semoga engkau diridhoi oleh Allah taala sebagaimana engkau telah berbakti kepada diriku di kala usiaku sudah tua. Nah, diantara faedahnya di sini disebutkan hendaknya ya, al-ihtimamu bi tahiyatil ummi wa du'a ilaha bil khairi wa biti bin nafsi wa insyirahi sadr. Hendaknya seorang itu senantiasa dia itu mengucapkan kepada ibunya dengan ucapan yang ucapan yang baik ya, doa ya, tahiyat ya, mendoakan kebaikan. Demikian pula biti bin nafsi, dengan jiwa yang menunjukkan dia itu senang gitu. Jadi bukan dengan wajah yang semrawut dan dengan hati yang lapang. Itu adalah sikap yang hendaknya itu senantiasa kita tampakkan ketika kita itu berbicara kepada kedua orang tua. Jangan sampai berbicara dalam kondisi kita itu, hati kita itu sedang congkrah, hingga kemudian apa? Ya muncul adalah kata-kata yang dan mimik wajah yang tidak enak. Hendaknya kalau kita ngomong kepada mereka, kepada orang tua itu dia dengan mimik wajah yang menyenangkan ya, dengan jiwa yang tenang, yang lapang, kemudian dengan kata-kata yang halus. Ini hendaknya senantiasa kita lakukan. Juga sering mendoakan orang tua. Kemudian juga di antara faedahnya adalah pelajaran yang bisa kita petik itu hendaknya kita menjawab salam dan juga mendoakan mendoakan dengan baik bagi orang yang memulai salam. Nah, mungkin demikian ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dengan bab yang lain. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.